Dan kalau orang yang sudah mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sombong orangnya dan tidak lupa daratan, hadirin. Maka supaya kita ini mau bersyukur kepada Allah dan tidak sombong dan tidak yang namanya lupa daratan, kita perlu 3, yaitu rawatlah yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, dirawat, hadirin. Dan juga kalau bisa dikembangkan, rezekinya banyak, kembangkan supaya lebih banyak lagi, hadirin. Di samping itu juga jangan lupa daratan. Itu semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin. Mulanya orang yang begitu pasti akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Mulanya orang kalau sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersyukur, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan ditambah lagi, hadirin. Yang ke-7 ini Pak, tandanya orang yang beriman apabila mereka mendapat musibah, mereka itu sabar. Mereka sabar diberi musibah. Musibah ini hadirin, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi musibah ini hadirin tetap dialamin oleh kita semuanya. Tidak ada manusia tidak mendapatkan musibah. Tapi kadangkala bahwa kecil besar itu musibah tidak dianggapnya padahal. Mulanya dengan dapat musibah itu dia sabar, tidak keluh kesah dan juga tahan banting, hadirin. Nah, untuk yang namanya sabar itu sendiri disebutkan ada 4 macam sabar, hadirin. Sabar kita yang dihadapin oleh kita selama hidup ini, hadirin. Pertama, as-sobru alal musibah. Hendaklah kita bersikap sabar bila menghadapi musibah, cobaan. Ya, cobaan itu gampang Pak. Lagi enak-enak, tahu-tahu digigit nyamuk. Cobaan bukan Pak. Ya kalau nyamuknya nyamuk bukan yang itu sih nggak apa-apa Pak. Dengan begitu jadi penyakit Pak. Ya kan Pak? Ini. Dan juga cobaan, musibah. Lagi enak-enak, tahu-tahu apa? Sakit gigi. Ya Pak, ini kan musibah, cobaan ya Pak. Nah, lagi enak makan, tahu-tahu keselak. Kan gitu Pak. Ini kan musibah Pak, tapi orang menyangka musibah itu yang besar, bukan Pak. Nah, musibah paling berat itu adalah bila iman kita itu lepas dari diri kita, hadirin. Kematian belum musibah besar, hadirin. Karena bahwa ilaihi turja'un, semuanya adalah kembali kepada Allah. Tapi kembali kita kepada Allah kalau bisa, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, yaitu dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diinginkan, hadirin. Mulanya kalau mendapatkan musibah hendaklah sabar. Yang kedua, as-sabru indal al-masyaqah. Sabar dalam menghadapi kesulitan. Hidup ini tidak selamanya mujur, hadirin. Suatu ketika kita akan menghadapi kesulitan. Kesulitan banyak. Ya, banyak dialami oleh kita. Contoh ya Pak, mohon maaf. Orang yang tadinya tegap, tahu-tahu mau ke masjid saja, sholatnya gimana Pak? Duduk atau pakai kursi. Nah kan Pak, kemudian kesulitan tuh Pak. Ya, tapi nggak terasa. Ya, saya di mana-mana masjid kadang-kadang, subhanallah, ini kena apa ya orang ya. Bahkan ada yang mau bangun dari sudut aja kebingungan sampai merayap Pak. Ini antara lain. Mulanya kita bersyukur kita diberikan oleh Allah tetap yang namanya anggota badan kita untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Sholatnya dengan jasmani, dengan rohaninya itu. Dan as-sabru al-ta'ah. Kita hendaklah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Orang untuk mengerjakan ketaatan banyak yang gak sabar. Contoh, habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, padahal disebutkan uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila
wala tusalli. Nah, kan begitu Pak hadirin. Tapi di situ orang suruh yang namanya zikir padahal hanya 5 menit. Assalamualaikum, balik WA. Ya kan Pak, untuk ketaatan barangkali yang namanya Allah sudah menyebutkan, padahal disebutkan lagi Pak. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Mbok iyo kowe ingat kabeh kepada aku. Kalau kamu ingat kepada aku lebih banyak ingatnya. Mulanya kalau yang namanya rezeki kita seret ya Pak, badannya kurang enak, apa itu karena kurang zikir kepada Allah Pak. Untuk menyebut nama Allah. Padahal silakan mau menyebut nama Allah yang mau sukanya. Contoh ya Pak ya. Ya salam, ya kan Pak, wahai zat yang menyelamatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam, atau Allahumma keselamatan fiddin. Ya mukmin, wahai zat yang mengamankan Pak, aminna, selamatkan kami. Min jami'il balaya, dari semua baik atau cobaan-cobaan. Ini Pak, min jami'il masyakoh, daripada kesulitan-kesulitan. Dan sabar yang lainnya yang keempat ada as-sabru alal maksiyah, yaitu sabar terhadap maksiat, menjauhi kemaksiatan. Maksiat itu hadirin ya yang mengingkarin dari aturan Allah itu maksiat hadirin. Contoh ya Pak ya. Contoh Bu. Ibu sholatnya anggota ibu itu kan Bu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dengan telapak tangan. Nah termasuk rambut juga hadirin ditutup. Mulanya ibu kalau mau sholat di sini pakainya ada apa namanya daleman ibu. Itu tujuannya supaya rambutnya jangan mejeng. Nah ini ya Pak ya. Dan supaya jangan sampai disujudin. Dan juga pada waktu sholat nggak boleh tidak pakai cadar. Nggak boleh Pak. Yang namanya anggota sujud itu dari ini Pak, jidat, hidung, ini anggotanya. Tahu-tahu ditutupin pakai cadar, berarti kita mensujudin, mencium pakaian kita sendiri. Itu Bu. Tangannya juga ini kecuali telapak tangan kan berarti pakai telekungkan atau ya Pak. Nah itu. Tapi jangan ini mana ada yang ini ngebleng-ngebleng. Ada orang yang di Pontianak nggak tahu itu. Ajaran mana itu? Mulanya kita harus belajar fikih sunnah. Fikih sunnah itu menerangkan tentang yang namanya syariat Pak. Tata cara sholat, cara puasa dan sebagainya ini Pak. Adanya dengan yang namanya hukum-hukum agama untuk masalah ibadah. Di samping itu juga hadirin hidup dengan yang namanya sabar, maka disebutkan juga di dalam hadis juga mengatakan demikian. Badanun sobirun, memiliki jiwa yang penuh kesabaran. Jiwa untuk sabar ini Pak, melaksanakan yang 4 ini, kadangkala orang itu sudah tidak sabar Pak. Menahan musibah, yang kesulitan, ketaatan, bahkan kemaksiatan, orang itu kadangkala tidak bisa memilikinya. Maka dengan adanya begitu, untuk memiliki kesabaran ya harus dengan qanaah. Qanaah itu hadirin al-qanaah atau qanaatun bima fi yadi, yaitu rela ataupun qanaah menerima atas apa yang dimiliki. Orang bisa kesulitan karena apa? Karena tidak menerima apa yang dimiliki hadirin. Jadi dipersulit sendiri. Begitu juga dengan musibah. Orang bisa musibah karena apa? Karena dia itu tidak rela dengan apa yang dimilikinya. Akan musibah juga hadirin. Di samping itu juga orang karena tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah, suruh sholat, apa saja. Nah ini akibatnya tidak mau taat ini hadirin. Karena apa? Tidak menerima. Mulanya yang namanya qanaah itu sendiri berarti adalah menerima pemberian Allah dengan senang hati atau menerima apa adanya. Maka insya Allah. Dan kalau sudah demikian hadirin, maka manusia itu akan dijadikan oleh Allah as'adun nas,
manusia yang paling bahagia adalah satu, badannya sobirun, qanaah. Yang ketiga, man lahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati yang mengetahui bahwa Allah itu selalu bersama kita. Kalau kita ini mengerti bahwa Allah selalu bersama kita, ini hadirin, berarti kita tergolong orang yang as'adun nas, manusia yang bahagia. Dan juga kalau yang namanya orang ini tidak keluh kesah, sampai diingatkan jangan seperti orang kafir begini hadirin. Dalam surat Ali Imran ayat 120 sampai 200 Pak. 120, in tamsaskum hasanah tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Artinya hadirin, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Itu orang kafir hadirin. Kalau ibu bapak mendapatkan kebahagiaan, orang kafir itu adalah sedih hadirin. Kenapa orang Islam kok kaya yuk? Aku kok miskin? Nah itu Pak, sedih. Ya. Dan juga tapi jika kamu tertimpa bencana kena musibah tadi hadirin, maka mereka gembira. Kalau begitu. Kenapa? Karena jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu. Mulanya ibu, bapak, kalau yang nama diolok demikian, terima sajalah. Karena apa? Tidak akan membahayakan kepada diri kita, malahan mereka yang akan mendapatkan kesedihan. Ini antara lain hadirin. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, yang kelanjutan bahwa sirsa yang ketiga ini hadirin, bahwa dosa mereka akan manfaatnya Bapak benar. Selanjutnya adalah manfaat daripada yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira hadirin manfaatnya? Nah, ini. Manfaat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin antara lain bahwa kita beriman jangan tidak ada seolah tidak ada manfaatnya, padahal kalau kita betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin menguntungkan diri kita. Antara lain, adapun manfaat yang kita peroleh dari kita beriman kepada Allah untuk kehidupan di dunia dan di akhirat antara lain. Pertama hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita iman bahwa Allah selalu bersama dengan kita dan kita melaksanakan dengan percaya dengan rukun iman yang 6 dan juga percaya dengan rukun Islam yang 5 hadirin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, pertama, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, ini hadirin, yang tinggi di sisi Allah. Jadi kita nanti hadirin kalau betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan derajat tinggi di sisi Allah dan di sisi dunia. Maka umat manusia itu hadirin atau mereka tidak terhina dan tidak lemah. Ini hadirin, itu yang tertera dalam surat Ali Imran ayat yang namanya 140 disebutkan demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya. Jadi hadirin, kita punya keimanan terhadap Allah, nggak usah sedih. Kita akan diberikan oleh Allah tempat yang tinggi hadirin.
Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kita tidak boleh untuk bersedih hati. Di samping itu juga dengan adanya kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang namanya kebahagiaan di dalam dunia maupun akhirat kelak nanti. Yang kedua, hadirin, apa manfaatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua yaitu mereka adalah manusia yang terbaik, hadirin. Kita iman kepada Allah itu dijadikan oleh Allah manusia yang terbaik di antara manusia-manusia yang banyak di sisi kita, hadirin. Dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insan kamilan, manusia yang sempurna, bi akhlakin, dengan akhlak yang mulia. Mulanya benar Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, itu adalah orang yang beriman, hadirin. Kalau orang yang beriman pasti akan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin, orang yang beriman, manfaatnya ini, hadirin, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, kenapa diampunin? Tandanya bahwa dia diampunin ini adanya perubahan sikap yang tadinya negatif kepada sikap positif. Ini Pak, yang tadinya gak bagus, gara-gara iman kepada Allah dengan betul-betul, maka dia akan menjadi manusia yang sikapnya positif. Dan hidupnya orang yang beriman, hadirin, pasti akan aman. Ya, disebutkan waman dakhalahu aminah. Ini karena apa? Orang yang di Saudi Arabia yang sedang pergi haji, kalau sudah masuk ke Mekah pasti aman, hadirin. Sudah ditianukan karena faktor iman. Tapi kalau orang yang datang ke sana, hadirin, tidak iman bahwa yang namanya Ka'bah itu adalah awwalu baitin wudi alinnas, bangunan pertama kali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah manusia, nggak percaya, maka akan kena imbalannya karena nggak percaya. Nah ini, tapi kalau yang percaya, insya Allah, hadirin, akan dimudahkan. Ya, ini mulanya betul, hadirin. Terusnya lagi, dia pasti aman dari yang tadinya jahat menjadi jihad. Nah, banyak orang yang dapat hidayah tadinya jahat, tapi karena iman kepada Allah, alhamdulillah jadinya jihad yang mengembangkan agama. Banyak, hadirin. Oke, selanjutnya, hadirin, manfaat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rezeki. Rezekinya orang yang beriman, hadirin, yang berlimpah ruah. Nah, kan mulanya kalau kita rezekinya seret, jangan salahkan Gusti Allah. Karena kita kurang beriman bahwa yarzuqu may yasha. Karena innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Oh, yang namanya pekerjaan itu hanya alatnya, hadirin. Ya, contoh. Orang yang namanya kalau pekerjaan tenaga sedikit, ya dapatnya sedikit. Kerjanya banyak, ya dapatnya banyak. Tapi diiringi bil ilmi, dengan ilmu, hadirin. Mulanya kita doa, ya aziz azizna bil ilmi wal karomah. Ya Allah yang maha mulia, muliakanlah kami dengan ilmu dan juga karomah, kemuliaan. Ini, hadirin. Karena apa? Yang memberikan kemuliaan adalah ilmu. Dan ilmu itu, ya jangan sembarang ilmu tentunya. Ilmu kalau digunakan untuk negatif, ya dapatnya jelek, ya Pak ya. Maka harus digunakan yang bagus, hadirin. Jadi kalau orang itu betul-betul iman, manfaatnya adalah Allah akan melimpahkan rezeki yang berlimpah ruah kepada orang yang beriman itu.
dan juga yang membawa keberkahan. Apa kira-kiranya hadirin yang namanya rezeki yang menimpa ruah tapi menjadi keberkahan? Yaitu untuk penanaman modal akhirat. Yaitu tadi yang 2,5% tanaman modal akhirat. Dan juga yang sodakohnya, yang zakatnya. Ini hadirin, karena sudah bertubi-tubi hartanya yang digunakan untuk menjadi penanaman modal akhirat. Selanjutnya hadirin yang kelima, yang keempat itu Pak, yang sekarang yang kelima, manfaatnya beriman. Hidup dan kehidupan orang yang beriman hadirin senantiasa dalam keadaan bersih. Maksudnya bersih apa? Karena diambilnya adalah barang yang al-halalu bayyinun, yang halal. Tidak dicampur aduk, tidak yang subhat. Karena yang halal sudah nampak, yang haram juga nampak. Kalau memang masih ragu-ragu antara halal dengan haram, maka tinggalkan. Itu namanya subhat, lebih baik ditinggalkan. Nah, maka akan bersih hadirin. Dan juga dengan bersih itu sendiri, karena tadi sudah mendapat rezeki, maka ada bagian yang untuk diimpakkan, disedekahkan, dizakatkan tadi hadirin. Dan juga orang yang iman kepada Allah hidupnya akan indah. Indah dengan artinya apa Pak? Ya tidak semprul gitu loh Pak. Nah tidak semprul. Tidak semau gue. Dan juga hidupnya akan menarik. Menariknya apa? Orang pasti akan simpatisan. Tidak akan ngolong-ngolong. Nah begitu. Pakaiannya nggak compang-camping dan sebagainya ya Pak ya. Terus lagi orang itu akan aman, sejahtera, keseluruhan lagi Pak. Yang namanya aman, menarik, indah, bersih. Ini orang yang beriman itu hadirin. Jadi kita mulanya penting untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah itu dijauhkan. Kenapa? Innallaha qaribun. Sesungguhnya Allah dan innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya Allah bersamaan dengan orang yang takwa dan juga orang yang berbuat kebaikan. Oke, selanjutnya hadirin. Yang keenamnya ini. Manfaatnya orang yang beriman adalah orang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan malapetaka. Tidak diberikan siksa, tidak diberikan malapetaka hadirin. Ya contohnya yang namanya para aulia hadirin. Bagaimanapun tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak ingat kepada Allah, tindak kepada Allah betul-betul. Dan juga ya, tidak akan diberikan malapetaka. Ya, kalau yang namanya beliau sampai menjadi manusia yang begini-begini itu untuk menguji hadirin sebenarnya. Manusia ini apakah di dunia menghormatin orang atau tidak. Karena apa? Dasarnya begini hadirin. La adaba liman la ilma lahu. Tidak dikatakan orang yang tidak punya sopan santun itu menunjukkan dirinya tidak berilmu hadirin. Bahwa kalau orang tidak ada sopan santunnya berarti orang itu tidak punya ilmu. Ini kalimat ini yang dikatakan adalah Hasan Basri hadirin. Hasan Basri adalah salah seorang pemuka golongan tabi'in. Tabi'in itu Bu asalnya golongan Nabi Muhammad dulu ya kayak Nabi dan Rasul. Baru sahabat, baru tabi'in. Nah di bawah tabi'in, terus tabi'in. Nah kita golongannya ke berapa nggak tahu. Nah karena udah berapa itu. Ratusan tahun ya 1400-an ya Pak, 500. Nah ini, maka oleh karena itu
Hasan Basri itu adalah salah seorang pemuka golongan tabi'in. Mengatakan bahwa man la adaba la ilma lahu. Orang yang tidak memiliki sopan santun berarti orang itu tidak berilmu. Wa man la sabara lahu la dina lahu. Orang yang tidak sabar, tidak memiliki kesabaran, berarti orang itu tidak mau menghayati agamanya. Orang yang tidak sabaran ini Pak, tidak menghadapi kesabaran, berarti orang itu tidak menghayati agamanya. Agama itu mengajarkan suruh sabar orang itu. Nah, tahu-tahu temperamennya tinggi, nafsunya marah-marahnya tinggi, hadirin, itu berarti orang tak pernah menghayati bahwa agamanya tuh menyuruh demikian. Dan juga yang ketiganya, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Wa man la wara'a, orang yang tidak memiliki sifat waro. Waro itu wirai Pak, yaitu sifat tidak hati-hati. Kalau waro itu adalah hati-hati terhadap halal dan haram, hadirin. Itu orang yang tidak memiliki sifat waro, maksudnya hati-hati, berarti dia tidak memiliki derajat tingkatan yang namanya halal haram. Orang yang hati-hati berarti tahu ini halal, ini haram, hadirin. Itu wirai. Tapi kalau halal haram tidak ngerti berarti tidak wirai, tidak hati-hati. Ini antara lain hadirin. Jadi kalau orang mau menyandang jadi manusia yang as'ad tadi hadirin, yaitu jadilah orang yang hatinya senantiasa mengetahui bahwa Allah itu selalu bersama dirinya. Innallaha ma'ana. Ya, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ya, contohnya seperti Nabi Muhammad ketika ada di Gua Hira bersamaan yang namanya Abu Bakar Siddiq, para musuh udah ada di atasnya hadirin. Ya Pak, udah ketahuan dari dalam tuh bahwa di situ ada musuh. Nah di situ yang namanya laba-laba baru tutupin kan Pak. Nah terus langsung menyuruh yang namanya burung dara. Nah kan nah, kalau yang namanya tidak begitu kan, oh kalau demikian ada burung itu ada laba-laba berarti nggak ada orang. Tapi karena di situ tutupannya, mulai sampai sekarang burung merpati yang di Saudi Arabia tidak boleh diganggu gugat. Itu sampai ribuan Pak. Bahkan kalau yang namanya di Muasim, nah saya kalau jalan-jalan main Muasim itu Pak, ya Allah Pak, ada juga burung yang kena ketarik namanya disedot dengan kipas ya Pak. Ini antara lain. Jadi nggak boleh. Dan juga memang kalau orang pergi haji tidak boleh karena ada larangan-larangan tertentu. Jangan membunuh binatang dan sebagainya. Jangankan yang namanya binatang, barang yang ada ini Pak, barang yang ada karena pengalaman saya Pak ya, pada waktu saya mau pergi haji itu ada yang pesan, Pak Romi tolong ya kalau sampai ke sana ambilkan batu. Kenapa? Orang perempuan ini belum kawin-kawin Pak, ceritanya itu belum kawin sampai tua. Tahu-tahu untung saya ponak-ponakan, wah haji, kenapa mau dibawa pulang? Jangan. Ini yang tahun-tahun yang lalu tuh orang di sana, karena saya orang di sini apa ya, di Indramayu, gara-gara bawa batu dari sana, pulang dari haji, langsung sakit-sakitan terus Pak. Sampai 2 tahun lamanya itu, nggak bisa apa-apa itu. Rupanya Pak, baru Pak Haji kena apa, Anda kok sakit? Rupanya membawa batu. Langsung dititipkan, balikan lagi ke sana, sembuh Pak. Ini antara lain ya Pak ya. Ini rupanya barang di sana memang ya nggak boleh diganggu gugat. Ya kalau nggak percaya silakan aja dicoba. Nah ini Pak ya. Untung saya tuh masih kena begitu. Terus lagi hatinya yang perlu begitu hadirin, di samping itu juga badannya adalah penuh kesabaran. Nah hanya di situ dulu Pak, bahwa sampai yang namanya orang manfaatnya ya Pak ya,
manfaat bahwa manusia yang beriman itu sendiri. Dan juga insya Allah kalau dengan yang namanya kita jaga, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hidupnya ini akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita ini akan diberikan oleh Allah, yaitu Allah akan menempatkan kita yaitu pada tempat yang layak di sisi Allah, yaitu di surga yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Ini Pak, maka oleh karena itu imanlah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru manfaat dengannya ya Pak ya. Nah, nanti bahaya daripada orang yang tidak beriman, orang yang menganggap remeh terhadap itu, dan apa tugasnya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja. Barangkali ada yang mau tanya, silakan.